Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tetap bersama saya Ibu Lingin yang akan menemani Anda mempelajari materi geografi di kelas 11 ini ya. Pertemuan kita kali ini masih mempelajari tentang flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Setelah kita mempelajari flora fauna di Indonesia dan di dunia, diharapkan kita mampu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Materi yang akan kita pelajari pada persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia ini terdiri dari karakteristik bioma di dunia, faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna di dunia, persebaran flora dan fauna di dunia, persebaran flora dan fauna di Indonesia, konservasi flora fauna di Indonesia dan di dunia, kemudian pemanfaatan flora fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Untuk karakteristik bioma di dunia dan faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pertemuan kita kali ini kita fokuskan pada persebaran flora dan fauna di dunia. Kita mulai. Nah, menurut C. Hart Merriam, beliau mengatakan bahwa persebaran flora dan fauna di dunia dipengaruhi oleh suhu dan curah hujan. Perhatikan piramida yang tampak pada gambar ini. Piramida ini menunjuk panah ke arah kanan, berarti semakin ke arah timur, maka curah hujannya semakin rendah atau tingkat kekeringannya makin tinggi. Berarti berdasarkan curah hujan, semakin ke arah timur, curah hujannya semakin rendah. Kemudian panah ke atas menunjukkan garis lintang yang makin tinggi. Berarti semakin ke atas suhunya semakin rendah seiring dengan bertambahnya ketinggian lintang. Nah, perhatikan, untuk daerah yang curah hujannya tinggi akan tumbuh bioma hutan hujan tropis yang secara umum kita tahu bahwa hutan hujan tropis itu merupakan bioma yang terdiri dari vegetasi yang beraneka ragam, lebat dan hijau sepanjang tahun. Seiring dengan berkurangnya curah hujan ke arah timur, maka beralihlah bioma menjadi hutan musim yang hanya tumbuh lebat pada musim hujan dan akan meranggas pada musim kering. Nah, berkurang lagi curah hujan, bioma hutan musim akan berubah menjadi padang rumput. Lantas curah hujan semakin berkurang lagi, maka padang rumput pun akan berubah menjadi daerah pepohonan jarang dan di daerah yang kering akan menjadi padang pasir. Itu untuk di daerah tropis. Sedangkan di daerah sedang, untuk daerah curah hujannya tinggi di daerah sedang itu akan tumbuh hutan gugur, kemudian dilanjutkan dengan hutan berpohon jarang, padang rumput, kemudian akan berubah menjadi gurun pasir. Kemudian di daerah subarktik, subarktik itu hanya didominasi oleh satu jenis bioma yaitu taiga. Kemudian di daerah Arktik tinggallah tundra. Mari perhatikan baik-baik, mulai dari daerah yang suhunya tinggi di daerah tropis sampai di daerah yang suhunya rendah di daerah Arktik, itu pertumbuhan tanaman pertumbuhan vegetasi semakin berkurang. Mulai dari hutan hujan tropis, suhunya semakin rendah menjadi hutan gugur, suhunya semakin rendah lagi menjadi taiga, suhu semakin rendah lagi menjadi tundra. Jadi pertumbuhan vegetasinya semakin berkurang. Ya, demikian penjelasan tentang piramida yang dikemukakan oleh C. Hart Merriam. Maka di dunia ini diklasifikasikan terdiri dari beberapa bioma. Yang pertama bioma gurun, kemudian ada taiga, ada tundra, ada hutan hujan tropis, ada hutan gugur, ada padang rumput, dan ada sabana. Ya, oke, kita akan mulai. Yang pertama, bioma di dunia ini itu diklasifikasikan berdasarkan vegetasi yang dominan. Kita akan membahas untuk bioma gurun. Bioma gurun itu didominasi oleh batu pasir dengan tumbuhan yang sangat jarang. Di daerah ini
bioma gurun ini terutama terdapat di daerah tropis, subtropis, dan daerah tinggi lainnya. Nah, perhatikan di peta ini, bioma gurun itu kira-kira yang berwarna kuning dengan coklat ya, itu bioma gurun. Perhatikan Australia. Sebagian besar Australia itu warnanya coklat, dilanjutkan dengan warna kuning. Hanya bagian timur saja yang warnanya hijau, berarti hanya bagian timur saja Australia itu merupakan daerah yang subur. Jadi sebagian besar itu merupakan bioma gurun. Perhatikan di Asia Tengah, kemudian Asia Barat, lanjut ke daerah Afrika bagian utara, dan sedikit di Afrika bagian selatan. Kemudian ada di bagian timur Amerika Selatan, kemudian ada di sekitar Meksiko, ya, sekitar Meksiko dan Amerika Serikat. Nah, jadi di bioma gurun ini atau semi gurun itu merupakan hamparan pasir yang ditandai dengan rata-rata curah hujan tahunannya jauh lebih kecil daripada penguapan massa air ke atmosfer, ya. Jadi penguapannya besar, curah hujannya kecil, jadi tingkat evaporasinya sangat tinggi. Kemudian hujannya jarang turun. Kemudian amplitudo suhu hariannya sangat besar. Perbedaan suhu tertinggi dengan suhu terendah dalam satu hari itu sangat besar. Bahkan di siang hari, suhu bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Sedangkan di malam hari, suhu udara bisa mencapai 0 sampai minus 10 derajat Celcius. Bayangkan kalau siang hari suhu mencapai 60 derajat Celcius dan malam hari minus 10, maka daerah itu sudah memiliki amplitudo 70 derajat. Sungguh besar amplitudonya ya. Nah, oleh karena itu, zona vegetasi gurun ini itu hanya terdiri dari vegetasi yang hanya mampu beradaptasi dengan daerah seperti ini. Ya, biasanya itu terdiri dari vegetasi yang batangnya itu dilapisi dengan lilin untuk mengurangi penguapan, bahkan tidak berdaun supaya tidak terjadi penguapan, ya. Daerah-daerahnya contohnya di daerah Gurun Sahara di Kalahari di Afrika serta Gurun Gobi di Asia. Wah, itu suhunya sangat tinggi, ya. Kemudian amplitudonya besar dan curah hujannya sangat rendah. Jadi tumbuhan yang ada di sini boleh dikatakan contohnya adalah kaktus. Kemudian tumbuhan perdu dan hanya ada semak-semak gurun. Sedangkan hewan-hewan di daerah gurun ini ya umumnya adalah hewan yang mampu bertahan di daerah yang panas seperti unta, kemudian ular atau jenis rodensia yang hidup di dalam lubang pada siang hari, hanya mereka keluar pada malam hari untuk mencari mangsa. Itulah sekilas tentang bioma gurun yang tanahnya tandus dan tanahnya itu tidak mampu menyimpan air. Ya. Baik. Kita lanjutkan dengan bioma berikutnya yaitu padang rumput. Padang rumput dalam hal ini kita sebut dengan padang rumput di daerah tropis ya, membentang sampai daerah subtropis, kita sebut dengan stepa. Dan di daerah ini curah hujannya tidak cukup untuk perkembangan tumbuhnya hutan. Jadi di daerah padang rumput tidak ada hutan, ya. Hanya ada rumput yang kemungkinan bisa mencapai ketinggian 3 sampai 3,5 meter. Nah, kemudian diperhatikan daerah persebarannya ya. Daerah persebarannya itu sekitar RRC bagian timur, kemudian di Asia Barat, kemudian sedikit di Afrika Selatan, kemudian sedikit di Amerika Selatan bagian timur, dan sekitaran daerah Meksiko ya. Nah, stepa itu merupakan hamparan rumput yang tidak diselingi oleh tumbuhan semak. Jadi rumput melulu gitu. Curah hujannya nggak teratur, antara 250 sampai 500 mm per tahun. Ya, kemudian padang rumput ini atau stepa ini kamu bisa perhatikan contoh yang ada di gambar ini, tidak ada satu pohon pun yang tampak di
foto tersebut ya. Kita lanjutkan sabana yang bioma yang ketiga adalah sabana. Sabana ini sering disebut dengan tropical grassland ya. Nah, padang rumput yang diselingi oleh pohon-pohon, tumbuhannya menyebar. Biasanya pohon palem atau pohon akasia. Nah, ini terdapat di daerah tropis. Jenis tumbuhannya itu xerophyt, tumbuhan yang tumbuh di daerah kering ya. Curah hujannya rendah. Kemudian bulan basahnya itu hanya ada 2-3 bulan saja. Umumnya dia di daerah tropis sampai daerah subtropis. Nah, perhatikan ya, di peta dia terdapat di Australia bagian utara, kemudian daerah India, kemudian Afrika bagian tengah, dan di Afrika bagian selatan itu sekitar daerah Angola, Namibia, Botswana, Zimbabwe. Kemudian di daerah Amerika itu ada di daerah Colombia dengan daerah itu Ekuador ya. Nah, jadi sabana itu perhatikan gambar yang paling bawah, nampak masih merupakan padang rumput yang diselingi pohon-pohon yang tinggi ya. Kemudian yang keempat kita akan membahas tentang bioma taiga. Taiga itu hutan berdaun jarum ya. Itu perhatikan di peta, umumnya di daerah bagian utara, di daerah Rusia dengan Kanada bagian utara itu ya. Kemudian kita nampak di situ bagian Asia bagian utara itu semuanya merupakan taiga, yaitu dikatakan bahwa taiga itu merupakan bioma terluas yang ada di bumi ini. Nah, iklimnya iklim subarktik, iklimnya sangat dingin dan musim panasnya sangat pendek. Dan taiga ini banyak terdapat di pegunungan-pegunungan tinggi. Ya, curah hujannya antara 400 sampai 750 mm per tahun dan umumnya ditumbuhi oleh vegetasi konifer. Tadi sudah disebut bahwa dia merupakan tumbuhan berdaun jarum. Ya, misalnya Pis, Ebies, Pinus, Larix ya. Nah, seperti tampak pada gambar ini ya. Kemudian tundra. Tundra ini adalah padang lumut. Iklimnya sangat ekstrim, suhu rata-rata rendah, bersalju, dan musim panasnya sangat pendek. Nah, kemudian dia terdapat di wilayah Arktik, wilayah kutub ya. Suhunya mencapai minus 57 derajat. Curah hujannya kurang dari 250 mm per tahun, jadi curah hujannya juga rendah. Kemudian ya vegetasi yang dominan di daerah tundra ini adalah lumut kerak dengan semak-semak yang tumbuhannya berwarna mencolok dan pendek-pendek. Perhatikan pada peta ini, daerah tundra itu bagian utara sekali ya, daerah Arktik ya. Kalau di Amerika juga Amerika yang paling utara di daerah Alaska. Kemudian ada masuk ke daerah Greenland dan Asia juga Asia paling utara ya. Nah, di kutub utara dan Alaska di Amerika Utara, ada sedikit di Eropa dan Siberia, dan di puncak-puncak gunung yang tinggi di daerah tropis juga terdapat lumut ya. Kemudian terdapat juga di daerah pegunungan alpin. Nah, perhatikan gambar ini, lumutnya berwarna cerah ya. Dan lumut ini mampu bertahan hidup ketika musim dingin dan dia akan tumbuh kembali ketika musim panas. Jadi musim panas dia akan berkembang, tumbuh kembali. Nah, demikian tentang bioma tundra. Baik, kita akan lanjutkan dengan hutan gugur. Nah, hutan gugur itu dia beriklim sedang. Warna daun yang berwarna itu sepertinya berwarna orange ya, keemasan. Bagus warnanya gitu. Nah, curah hujannya itu tidak merata. Itu antara kira-kira 750 sampai 1000 mm per tahun. Dia tumbuh di daerah beriklim 4 musim. Nah, perhatikan ya, di peta ini dia tampak sekitar daerah Amerika Serikat ya, di bagian selatan. Kemudian nampak juga di peta itu daerah Eropa Barat ya.
kemudian di daerah RRC bagian timur. Nah, kemudian tumbuhan ini kalau dia sedang musim panas, dia warna daunnya malah menghijau. Nanti kalau dia musim dingin, dia akan menggugurkan daunnya. Kemudian pada musim gugur, dia tidak gugur, tapi daunnya mengalami berubah warna menjadi kuning keemasan. Baru dia gugur di musim dingin. Kemudian dia baru tumbuh kembali di musim semi. Baru hijau lah dia di musim panas. Begitulah urutan hutan gugur ini di daerah beriklim yang 4 musim ini. Jadi dia tunas kembali di musim dingin. Dia akan gugur di musim dingin, bertunas di musim semi, hijau di musim panas, dan dia akan menguning di musim gugur. Jadi musim gugur bukan daunnya gugur ya. Musim gugur itu mereka daun-daun ini menguning karena tadi baru selesai dari musim panas, kemudian menguning di musim gugur dan gugurnya di musim dingin begitu. Baik. Nah, kita akan membahas bioma berikutnya adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini adalah bioma yang paling kompleks. Karena apa? Karena vegetasinya sangat heterogen, beraneka ragam. Nah, kemudian pohon-pohonnya tinggi, ya, daunnya rindang, bahkan membentuk kanopi ya. Nah, kemudian hutan hujan tropis ini itu terletak di antara 10 derajat lintang utara dan sampai 10 derajat lintang selatan. Perhatikan peta ini, hampir seluruh Indonesia ini semuanya merupakan hutan hujan tropis. Kemudian di Amerika Tengah dengan di Afrika bagian tengah juga. Nah, tumbuhan yang paling khas di daerah ini adalah tumbuhan meranti, keruing, kapur, kemudian kayu hitam, ya. Nah, jadi lapisan hutan hujan tropis ini merupakan hutan yang sangat lebat, yang hijau sepanjang tahun, ya. Demikian tentang hutan hujan tropis. Kita masuk ke daerah fauna di dunia. Daerah fauna di dunia ini terbagi 6 ya. Perhatikan peta ini, kita mulai dari kiri ada Oceania, ada Nearktik. Oceania itu oriental ya. Kemudian Oceania itu di samping samudra Samudra Pasifik ya, di sampingnya oriental. Ada Nearktik, Nearktik itu Amerika Utara. Kemudian ada Neotropik itu Amerika Selatan, ada Palearktik itu Asia bagian utara, ada Afrotropik atau Ethiopian itu daerah Afrika, kemudian ada daerah oriental itu sekitar Indonesia, kemudian ada Australian. Ya. Nah, Nearktik itu tadi Amerika Utara ya, kemudian Palearktik itu Asia bagian utara, kemudian ada oriental itulah di daerah Indonesia, sekitar Indonesia, Asia Tenggara, kemudian India ya. Kemudian dia sering disebut dengan Indo-Malayan. Nah, kemudian ada Neotropik, Neotropik itu Amerika Selatan ya. Kemudian Afrotropical atau Ethiopian itu Afrika ya. Kemudian Australia, Australis. Nah, jadi berarti biomanya ada 6. Daerah fauna di dunia itu ada 6. Baik, kita akan mulai daerah fauna Australian. Ya, daerah fauna Australian ini itu meliputi perhatikan kalau di peta garis yang mengurung warna merah Australia itu ya, yang terkurung itu mulai dari Australia masuk Selandia Baru, kemudian Papua Nugini sampai ke Papua Indonesia Timur ya. Nah, itulah dia. Kemudian terdapat binatang berkantung, ini endemik ya, kanguru, mamalia berukuran kecil seperti walabi dan possum. Kemudian sedikit jenis ikan air tawar, namun banyak sekali jenis-jenis burung yang berbulu indah seperti cendrawasih, kasuari, kakak tua ya. Kemudian perhatikan fauna endemiknya itu adalah tuatara. Tuatara ini hanya ada di Selandia Baru. Perhatikan itu tuatara itu sejenis kadal purba ya. Kemudian di Tasmania devil, dan itu hanya terdapat di Tasmania. Lihat di gambar itu yang warna hitam itu kecil-kecil, itu Tasmania devil.
Nah, kemudian daerah fauna neotropikal. Neotropikal tadi Amerika Selatan ya. Nah, dia meliputi daerah Meksiko bagian selatan sampai Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Jenis faunanya itu lama ya. Nah, perhatikan lama yang lehernya panjang, ada alpaka, sejenis ini ya, berfamili ini yang berdua ini. Kemudian ada kukang, ada belut listrik, kera hidung merah, kelelawar penghisap darah, vampire ya, ada armadillo, ada terenggiling, dan ada ikan piranha. Nah, kemudian daerah fauna neoartik. Neoartik itu bagian utara dari Amerika. Nah, dia meliputi Amerika Serikat, Amerika Utara, dekat kutub utara, sampai ke daerah Greenland. Nah, hewannya apa saja? Hewannya antelope, prairie dog, kalkun, bluebird, salamander, ada bison, karibo, mockingbird, dan musk ox ya. Dan tentu saja hewan-hewan yang biasa hidup di daerah dingin ya. Kemudian kita lanjut ke daerah fauna oriental. Nah, oriental itu kita ya, di Asia Tenggara, kemudian Asia Selatan itu India, dan meliputi Indonesia bagian barat. Nah, jadi itu termasuklah sampai Indonesia bagian barat itu mulai dari Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan dengan Sulawesi ya. Nah, jenis faunanya itu biasanya mamalia yang besar-besar. Mamalia besar-besar, orangutan, gajah, tapir, banteng ya. Oh, maaf, di situ terikut komodo, bukan ya? Enggak, komodo itu memang sih dia fauna oriental, namun komodo ini khusus endemik Indonesia Tengah ya. Nah, kemudian ada badak bercula satu, kemudian ada gibbon, ada bekantan ya. Bahkan fauna endemiknya, fauna oriental itu endemiknya komodo, namun dia spesial untuk komodo dengan anoa, itu endemiknya fauna Indonesia Tengah. Daerah fauna paleartik ini Afrika bagian utara sekali dengan Asia bagian utara ya. Nah, termasuklah RRC, itu masuk ke wilayah paleartik. Daerah Jepang juga paleartik. Kemudian di sini itu faunanya adalah fauna yang di daerah dingin ya. Fauna endemiknya itu adalah panda di daerah Cina. Nah, jenis faunanya misalnya rusa kutub, penguin, kucing kutub, beruang kutub ya, begitu ya, walrus ya. Nah, kita lanjut ke daerah fauna Ethiopian atau Afrotropikal, itu di Afrika ya. Nah, hewan endemiknya itu ya di daerah ini zebra, jerapah, kudanil ya. Kudanil merupakan hewan endemik di daerah ini. Ada zebra, ada jerapah, ada harimau, singa, ada cheetah, gajah Afrika ya. Nah, demikian pembahasan kita tentang flora dan fauna di dunia. Nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.